doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Apa kabar ya? Wah, baik Sehat Kak? Sehat. Yes. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Oke, Nah, dimulai dari song leader, ada Kak Novita di sini. Lalu ada Kak Febri. Kak Hai Febri. adik-adik. Lalu Ada pemusik Kak kita. yang paling ganteng di antara Iya. kita. Halo. Halo, Kakak. Ada abang siapa? Bang Abdi Setompul. Bang Halo Abdi, Bang adik-adik. Abdi. Nah, nanti yang berkhotbah adalah Ina Ina. Pendeta Herlina Siregar. Hai Ina. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi bersama. Ayo Kak. Yuk, kita Aku mau hari bernyanyi. ini happy banget Kak. Iya, Yes. lagunya adalah sukacita. Kalau sukacita gimana Kak? Smile. Senyum. Gak kelihatan tapi Kak. Pakai masker. Pakai masker kita. Iya, Di tapi rumah senyum boleh ya. senyum ya. Oke. Nah, yuk adik-adik kita mau menyanyikannya. Semuanya bangkit berdiri. Yes. Kita mau menyanyi dengan semangat ya. Yeay. Suaranya yang kenceng ya Kak. Kita harus bisa denger nih suara adik-adik di rumah nih. Adalah sukacita di hatiku. Gimana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
adik-adik, kita mau mulai beribadah. Iya, Nah, duduk dulu ya Kak. Iya, Adik-adik kita mau boleh duduk kembali. dulu. Yuk semuanya duduk yang rapi. Nah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk beribadah. Namun sebelumnya kita mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ikuti doa Kak Novi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ibadah hari ini. Pimpin kami Supaya kami dapat beribadah, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Nah, hari ini Kak, kita sudah memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis ya adik-adik, tanggal 5 September 2021. Tema kita di ibadah minggu hari ini adalah Aku Peduli Kepada Sesama. Sekarang sebelum kita memulai, kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan sekali lagi ya. Kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tolong dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami rendah hati dan kami tidak melanggar firman-Mu, tetapi hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri karena kita mau naik kereta api. Wow, kita mau bernyanyi Kita ya, mau Kak? bernyanyi kereta apiku. Yuk semuanya pakai gaya ya. Kita mau naik kereta bersama Tuhan Yesus. Ada suaranya. Yes, 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 yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik kawan, kita dinanti Tuhan. Yes, 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 yes.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang tertulis dalam hukum Taurat yang ke-10 berbunyi demikian. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Baiklah, demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sebagai orang-orang yang berdosa ya Kak, kita masih suka bikin mama papa kita marah, sedih karena kita nggak dengerin. Nah, kita sekarang mau mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi ya dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau duduk
dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur dengan pujian Yesus do ale aleku. Kita bernyanyi penuh semangat ya Kak. Iya. Tuhan Yesus do mamorsan sudena dosaki na palua au siang pangagoi utang gali maluhut na jomana buruki upelehon noluki tutuhari Molo paju pangsogot audohot Tuhani ida oku maha mulia onai Yesus do ale aleku so ada tu dosti ale ale na sumurungi dia Kita nyanyikan satu kali lagi. Tuhan Yesus do mamorsan sudena dosaki na palua au siang pangagoi utang gali maluhut na jomana buluki upelehon noluki tutuhari Molo paju pangsogon audohot Tuhani ida oku maha mulia onai Yesus do ale aleku so ada tu dosti ale ale na sumurungi dia Ale ale na sumurungi dia Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah terang bagi dunia ini. Dia menyinari setiap kehidupan kita ya Kak. Iya. Nah sekarang kita mau sama-sama bernyanyi nih seperti pujian ini. Dari buku ND nomor 366 ayat 2 dan 5. O ale Yesus Tuhaki. Oh sondang siang surgoi di tempat hona holomi sai tatap kami on sude pati rohana mide. Ayat yang kedua, adik-adik berdiri ya. Subantu parti surgoi urjus seret marohani jonok maau di lambungi oh Yesus ale aleki
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja di tanggal 5 September 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta selanjutnya, pendeta, majelis, gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 30 Agustus dan 5 September 2021. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita mau bernyanyi ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Satu kali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk di tanggal 12 September diambil dari Nats Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Aku suka menolong. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan.
Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya jangan lupa ya, Iya, siapin. Nah, kita sebelumnya mau bernyanyi dulu dari ND Sekolah Minggu nomor 32, Bertumbuh. Kita bernyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kita nyanyikan satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak. Shalom Wina. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Wina. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Yes, Yes. Nats kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Sudah dibuka kan? Dengerin Inang baca ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak bondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian dikatakan nats kita. Anak-anak sekolah minggu yang Inang cintai, yang Inang rindukan, udah rindu ya datang ke gereja ya. Nats ini mau berbicara tentang mujizat yang luar biasa. Ada 5.000 orang. Kok banyak ya? Yang 5.000 orang ini, mereka semuanya sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang meninggal. Mereka sudah banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus dari sana ke sana, jalan ke sana dan bersama-sama dengan muridnya. Karena mereka percaya dan mereka tahu apa yang diperbuat Yesus, akhirnya mereka ikut. Ya, ikut. Jadi yang di depan jalan Tuhan Yesus juga murid-muridnya ikutlah. Ikut lagi, ketemu lagi orang sana, ikut lagi, ketemu. Akhirnya sampailah mereka di suatu bukit, ya, di suatu tempat lah, suatu tempat yang luas yang bisa menampung 5.000 orang. Setelah Yesus berkhotbah, setelah Yesus melakukan pelayanan yang bisa mereka terima, tiba-tiba dari salah satu orang itu ada yang bertanya, gimana kamu mau tahan orang-orang ini duduk di sini? Mendengarkan kamu bercerita. Mereka lapar tahu, katanya gitu. Oh lapar. Datanglah muridnya si Filipus bilang, dengan uang seberapapun ya, roti seharga 200 dinar tidak cukup. Kita bilanglah, kita anggaplah 200 dinar 200.000 gitu ya. Gak cukup lah roti 200.000 untuk 5.000 orang. Akhirnya ternyata di tengah-tengah yang datang itu ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu, membawa 5 roti jelai, itu kita anggap itu roti tawar ya, dengan 2 ikan. Bagaimana ini? Apakah cukup ini 5 roti 2 ikan mau dibagikan segini orang? Disinilah Tuhan Yesus mengeluarkan dan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Roti itu dipecah-pecah, dibagikan kepada semua yang hadir di situ, yang 5.000 orang. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikan. Sampai mereka kenyang. Tidak ada yang tidak dapat. Karena kita tahu orang kalau kelaparan pasti galak ya. Kalau udah lapar itu galak, emosi. Tapi karena mereka sudah kenyang, diberi makan, akhirnya mereka tenang. Bahkan Yesus mengatakan, kumpulkan. Dari roti yang dipecah-pecahkan dengan ikan-ikan itu semua dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ternyata sisanya berapa? 12 bakul. Adik-adik sekolah minggu, coba deh matematika. 5 tambah 2 berapa? 7. Dibagi 5.000. Berapa? Enggak bisa. Bisa lah. Ini dalam nats ini
ada dinamakan matematika iman. 5 roti tambah 2 ikan dibagi 5.000 orang sama dengan hasilnya 12 bakul. Ada yang bisa nggak? Coba tanya sama gurunya. 5 tambah 2 bagi 5.000, kenapa bisa hasilnya 12? Yang bisa hitung itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Disinilah adik-adik harus tahu, inilah mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang mau terlihat? Kita tahu tema kita hari ini, aku peduli kepada sesama. Siapa aku ini? Aku ini Tuhan. Dimanapun adik-adik sekolah minggu sekarang ini berada, Tuhan peduli. Ada yang tidak kena COVID, ada yang kena COVID, Tuhan peduli. Kan ada itu nyanyiannya itu Bang Abdi. Allah peduli, Allah mengerti segala percobaan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Inilah nats itu. Allah peduli kepada 5.000 orang. Allah mengerti apa yang dibutuhkan, yaitu makanan. Roti yang hanya dari 5 jelai dan ikan yang hanya 2 ekor bisa dipecahkan, bahkan cukup dibagikan untuk 5.000 orang. Ini untuk menjadi pelajaran buat kita, apalagi adik-adik, kalau bawa makanan ke sekolah, ke gereja, jangan pelit ya. Kata mama nggak boleh, ini hanya untuk aku. Padahal temanmu tidak punya makanan, dia lapar. Rotimu bisa kau bagi 2, mau nggak membagi temanmu? Nggak mau? Haruslah, harus kita bagi. Karena teman yang tidak punya itu, kalau kita berikan, kita dapat berkat dari Tuhan. Jadi dari kecil anak-anak harus punya rasa peduli dengan teman-teman, dengan sesama. Apabila mereka butuh pertolongan kita bantu. Kita nggak punya uang, kita bantu doa. Ma, ayo kita berdoa, teman aku lagi sakit. Ma, ayo kita berdoa, teman aku lagi susah, bapaknya kena PHK. Ma, ayo kita berdoa. Itu namanya peduli. Kita nggak punya uang untuk bantu mereka. Dan saya juga tidak bilang, ya Inang nggak bilang kalian kasih uang, enggak. Kita doakan supaya Tuhan yang memberikan solusinya. Jadi nats ini benar-benar mau mengajak kepada kita supaya kita lebih percaya kepada perbuatan tangan Tuhan. Siapa bilang pandemi COVID tidak selesai-selesai? Pasti selesai. Makanya adik-adik berdoa, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, saya udah rindu mau datang ke gereja, mau ke sekolah, mau pakai seragam, pakai sepatu, pakai tas baru. Selesaikan COVID ini, karena kalau masih COVID, anak-anak masih belum boleh datang ke sekolah. Dan harus percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Ya, di Bali kemarin, saya punya bere itu baru kelas 3 SD. Ya, di Bali sudah dilaksanakan vaksin untuk 12 tahun ke bawah. Jadi setelah nanti mereka menerima vaksin yang kedua, sekolah di sana sudah dibuka. Kita berharap di DKI kita juga seperti itu. Anak-anak yang kelas 6 ke bawah akan menjalani vaksin. Dan kita boleh ke sekolah minggu, gembira lagi bernyanyi, ketemu kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, juga bernyanyi dengan musiknya Bang Abdi, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu,
marilah kita tetap berdoa. Jangan pernah takut dengan apapun, karena Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti kita. Tetaplah berdoa dan jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersahabat dengan firman-Mu. Biarlah kiranya anak-anak kami semua, para pendeta, para sintua, kakak-kakak guru sekolah minggu, kami semuanya bisa memiliki kepedulian yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kami percaya kalau dari 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa melakukan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Kami percaya semua jemaat Tuhan yang sekarang terkena dampak COVID-19 ini, Engkau berikan kecukupan kepada mereka, Engkau berikan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang terpapar COVID, kami percaya melalui obat, vitamin, rumah sakit, perawatan yang mereka jalani, mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memohon dan percaya akan perbuatan tangan Tuhan, agar kami lebih yakin dengan firman Tuhan yang mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berkati kami Tuhan, beri kepintaran kepada semua anak-anak kami di dalam sekolahnya, agar sekalipun belajar secara daring, mereka tetap boleh pintar menerima pelajaran dari guru-guru mereka. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Adik-adik nanti catatannya boleh difoto ya Kak, yang buat kirim. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya adik-adik boleh kasih ke mama papa untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini, atau juga boleh scan barcode di ujung sana ya Kak. Kita mau bernyanyi nih dari buku lagu kita yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita ulang 1 kali lagi ya. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat
kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, selamat hari Minggu, dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang